hai movie lovers, Squid Agis, pero temanere sanus cinema ulama kulla, yang artinya udah makan. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film bertemakan adventure dengan judul Jungle Cruise yang diperankan oleh aktor kenamaan seperti Dwayne Johnson, Emily Blunt, dan masih banyak lagi. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, saya ucapkan selamat menyaksikan. Dan kenakan headset, pastikan volume dan jarak tonton Anda pada posisi yang nyaman. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh juga, nggak kelihatan pasti. Untuk itu klik subscribe dan nyalakan lotengnya jika Anda merasa terhibur di channel ini. So, don't go anywhere, please welcome, this is it. Sebuah flashback bercerita bahwa pada zaman dahulu kala di sungai Amazon terdapat sebuah pohon yang memiliki ratusan bahkan ribuan kelopak bunga yang disebut sebagai air mata bulan. Dan hebatnya satu kelopak saja diyakini dapat menyembuhkan segala jenis penyakit dan kutukan. Karena kekuatan magic yang ditimbulkan oleh kelopak bunga tersebut, berbagai ekspedisi dari berbagai negara mencari keberadaan pohon yang dimaksud. Sehingga satu penjelajah yang berasal dari Espanyola yang dikomandoi oleh Ken Conquistador dan Lope Aguirre hampir menemukan keberadaan pohon tersebut. Tapi itu semua tidak semudah yang terbayangkan karena alam justru melindungi keberadaan pohon tersebut dan tentu saja agar tidak berada pada tangan yang salah. Sehingga ketika mendekati kematian De Aguirre ditemukan oleh suku pribumi yang notabene mengetahui keberadaan pohon tersebut. Tak disangka suatu kesalahan fatal terjadi di mana De Aguirre yang sudah disembuhkan oleh sang kepala suku tiba-tiba ia menuntut kepada sang kepala suku agar memberikan sebuah kalung berbentuk anak panah yang merupakan kunci yang mengarah pada pohon air mata bulan yang dimaksud. Karena kecerobohannya, sang kepala suku mengutuk De Aguirre beserta pasukannya sehingga mereka tidak bisa keluar dari lokasi tersebut selamanya. Unable to leave or die. Udut dulu sobat. Scene berganti di mana terlihat seorang penjelajah bernama McGregor sedang memberikan pengetahuan pada sebuah museum bahwa di sebuah tempat yang mana suku pribumi menyebutnya sebagai Lagrimas de Cristal atau air mata bulan yang berada di sungai Amazon dan terdapat sebuah pohon legenda yang konon katanya dapat menyembuhkan segala jenis penyakit dan kutukan. Tidak hanya itu, McGregor dan kakaknya Lily yang juga adalah seorang penjelajah meminta izin kepada para pemelihara museum. Aduh, ada anjing dari mana lagi datangnya nih? Oke, kita ulang ya. Tidak hanya itu, McGregor dan kakaknya Lily yang juga adalah seorang penjelajah meminta izin kepada para pemelihara museum atau yang biasa disebut kurator agar memberikannya akses dan tentu saja mendukung rencana mereka untuk menemukan pohon tersebut dengan memberikan sebuah kunci yaitu berupa mata panah kuno yang berada di museum itu. Tapi malangnya rencana McGregor dan Lily ini ditolak mentah-mentah oleh para kurator karena pada dasarnya informasi itu dianggap hanyalah mitos belaka. Karena gerah dengan jawaban para kurator tersebut, Lily memutuskan untuk menyelinap masuk ke ruangan di mana barang-barang sejarah atau artefak itu disimpan. Tak sengaja ia bertemu seseorang yang belakangan diketahui bernama Prince Joachim. Awalnya semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada gelagat yang mencurigakan dengan hadirnya Joachim di lokasi itu. Tapi itu semua tidak berlangsung lama saat Lily mengetahui keberadaan artefak mata panah kuno tersebut dan membawanya pergi yang pada akhirnya dari sinilah kita tahu bahwa Joachim yang sejatinya adalah seorang konglomerat berniat menguasai artefak tersebut untuk kepentingan pribadinya yang akan berdampak buruk di kemudian hari. Singkat cerita, scene mengarah dan akan sejenak terfokus pada sebuah kapal yang membawa para peserta tur untuk menikmati pesona alam sungai Amazon. Dan inilah Frank yang berprofesi sebagai nahkodanya. Sikap Frank yang terkesan ugal-ugalan tapi penuh dengan aksi, trik dan intrik yang tentu saja membuat para peserta tur merasa ketakutan. Bisa dilihat dari ekspresi wajah peserta tur, sepertinya mereka menyesal telah menggunakan jasa tur yang terkesan ekstrim yang diperlihatkan oleh Frank sepanjang perjalanan. I hope those aren't the Pukamajuna, the deadliest hunters in the hemisphere. Count, not by the number of people I bring back. Hold on!
Tibalah dua orang ini pada sebuah tempat. Lily dan McGregor sudah mendapatkan artefak tersebut dengan sangat tergesa-gesa, mencari pemilik kapal yang bertujuan agar dapat membawanya pada misi yang telah ia rencanakan. Di tempat yang berbeda, tiba-tiba Frank dihampiri Nilo yang merupakan pemilik kapal dan orang yang paling berkuasa di lokasi tersebut. Tanpa basa-basi, Nilo meminta sejumlah uang atas sewa mesin kapal yang ia gunakan dan menyita mesinnya. Sehingga selang beberapa waktu Frank menyusul Nilo dan berniat untuk mengambil kunci gembok yang ia simpan pada sebuah tempat. Masih di lokasi yang sama, Lily menanyakan keberadaan Nilo pada seseorang yang berada di sana. Dan apa yang terjadi ketika memasuki ruangan, ia bertemu Frank yang ia anggap adalah sebagai Nilo. Sehingga terjadilah pembicaraan singkat di antara mereka dan bernegosiasi terkait harga yang dibayarkan jika Frank membawanya sesuai dengan misinya. Tak disangka, Nilo yang asli tiba-tiba sudah berada di sana dan memergoki Frank yang berpura-pura menjadi dirinya. Dan apa yang terjadi? Si belang tiba-tiba menghampiri yang ternyata harimau tersebut adalah peliharaan Frank yang bernama Proxima. Karena melihat aksi Frank yang seperti pawang kebun binatang, Lily tanpa ragu menyetujui Frank sebagai guide-nya. Sehingga tak lama ketika mereka membereskan barang bawaannya, Lily tiba-tiba disekap oleh sekelompok orang yang tak diduga adalah anak buah Joachim. Aksi perkelahian pun tak terelakkan yang pada akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran makhluk-makhluk tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Belum sempat menikmati indahnya pemandangan sungai Amazon yang mempesona, tak disangka mereka bertemu dengan kapal selam milik Joachim yang kemudian aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak pun tak terelakkan. Feuer! Feuer! Di sepanjang perjalanan, mereka hanya terfokus menghibur diri dengan merekam segala aktivitas. Sehingga selang beberapa waktu, Lily tiba-tiba menyadari bahwa mereka berjalan pada arah yang salah. Sebenarnya dari awal Lily tidak begitu mengetahui arah perjalanan menuju air mata bulan yang dimaksud. Dan pernyataannya tersebut seketika membuat Frank erosi dengan mengatakan bahwa ia sudah membawa kepada arah yang benar. Jika Lily masih tetap pada pendiriannya, maka bisa dipastikan perjalanan akan semakin rumit. Karena yang akan mereka hadapi adalah arus sungai yang deras yang memungkinkan kapal akan sulit untuk dikendalikan. Pembahasan kian meluas yang pada akhirnya membuat Frank menuruti apa yang dikatakan Lily. Di tempat yang berbeda terlihat Joachim sangat bingung dengan peta sungai Amazon yang seperti benang kusut. Sehingga ia memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan yang terkesan nekat dengan membangunkan Diaguirre dari kutukannya guna membantunya mencari keberadaan artefak mata panah kuno yang berada di tangan Lily. The tears of the moon can break your curse. You will find it for me. Singkat cerita, masih dalam perjalanannya, tak sengaja Frank melihat Lily memberikan artefak mata panah kuno tersebut kepada adiknya. Dan tentu saja hal itu membuat Frank panik dan menyuruh Proxima untuk merebutnya. Sungguh suatu kejadian yang membingungkan. Frank yang dari awal hanya bertugas membawa mereka pada misinya, tiba-tiba berubah seperti menginginkan artefak tersebut. Selang berapa waktu pembicaraan mereka buyar, diakibatkan kapal yang mereka bawa terbawa arus yang sangat deras. Here we go.
Sin mengarah menuju suatu tempat dan seketika McGregor mengungkap sebuah fakta bahwa Lily adalah sosok ambisius yang menjadikannya seorang penjelajah. Bukan tanpa alasan, Lily memilih profesinya tersebut karena ayahnya yang sangat tertarik dengan benda-benda kuno dan menjadikan air mata bulan sebagai target utamanya. Sepeninggal ayahnya, pengetahuan dan informasi yang digali oleh Lily sekian lama membuatnya begitu terobsesi untuk mencari keberadaan pohon legenda itu. Dengan berbekal sebuah peta dari sang ayah dan mata panah kuno sebagai kunci terciptanya air mata bulan. Hal itu bertujuan untuk membuat penawar atau dijadikan sebagai bahan penelitian di dunia medis agar tercipta sebuah obat yang akan merubah tatanan hidup manusia di masa yang akan datang. Berbanding terbalik dengan McGregor bahwa ia sendiri mengikuti obsesi Lily karena adanya paksaan dari pihak keluarga yang tentu saja sebenarnya ia sangat tidak tertarik. Di sisi lain, Lily mulai mencari tahu siapa sebenarnya sosok Frank. Sehingga selang berapa waktu Lily menemukan sebuah fakta bahwa ternyata Frank juga menginginkan dan mencari di mana keberadaan pohon legenda tersebut. Yang pada akhirnya mereka tiba-tiba dihampiri beberapa orang dan membuat mereka tak sadarkan diri. Tak lama kemudian mereka dibawa menuju di mana tempat tinggal suku pedalaman tersebut dan terjadilah percakapan yang hanya dimengerti oleh Frank dan suku pedalaman itu. Dalam pembicaraan mereka, sang kepala suku meminta agar mata panah kuno tersebut dikembalikan dan mereka akan dibebaskan. Pernyataan tersebut tidak serta-merta membuat Lily percaya. Bahkan di akhir pembicaraan ia mengatakan akan mengembalikan artefak tersebut jika ia sudah menemukan keberadaan air mata bulan. Sehingga suatu kejadian tak terduga terjadi, memecah keheningan. Lily! Come on, fight me. You. Tak disangka Lily diprank sekian kalinya oleh Frank dan tentu saja hal itu membuat ia erosi sehingga terjadi pembicaraan di antara dua orang ini di mana salah satu di antara mereka mengartikan sebuah motif yang tergambar di mata panah tersebut yang mengarah pada lokasi keberadaan air mata bulan. Lily yang masih tidak percaya dan emosi yang berlarut-larut menolak untuk pergi bersama Frank. Frank hanya mengatakan perjalanan menuju lokasi yang dimaksud tidak semudah yang dibayangkan. Berbeda dengan pemikiran Lily, justru ia semakin optimis dengan keinginannya untuk menemukan air mata bulan. Sehingga selang berapa waktu tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang dengan penampakan yang membuat bulu kaki merinding. Frank. Tidak cukup sampai di situ, Lily yang berhasil lolos dari kejaran makhluk jahanam tersebut berniat untuk membawa pergi mata panah menuju lokasi yang ia ketahui. Tak ngerti kan? Terlalu cepat ya. Tidak cukup sampai di situ, Lily yang berhasil lolos dari kejaran makhluk jahanam tersebut berniat untuk membawa pergi mata panah menuju lokasi yang telah ia ketahui. Tapi apa yang terjadi? De Aguirre dan pasukannya kembali menyerang Lily yang pada akhirnya aksi mereka terhenti karena kutukan tersebut tidak bisa membuat mereka jauh dari sungai. Scene pun berganti. Lily yang sedang mencari keberadaan adiknya dikejutkan di mana ia mendapati Frank yang masih hidup dan berada di tepian sungai. Suatu keanehan terjadi di mana pedang masih menancap di tubuhnya dan ia sama sekali tidak berdarah dan merasakan apapun. Tanpa pikir panjang, Frank meminta kepada Lily agar membantunya untuk menarik pedang tersebut. Dan apa yang terjadi? Ah! Dari kejadian itu, Frank mengungkap jati dirinya yang bernama Francisco Lopez dan mengatakan sebuah fakta bahwa ia tidak merasakan sakit, tidak berdarah, bahkan tidak bisa mati dikarenakan ia adalah salah satu orang yang terkena kutukan selama hampir 400 tahun lamanya. Frank melanjutkan perkataannya, dahulu kala ayahnya direkrut oleh ayah Aguirre dan dilatih sebagai tentara bayaran. Sepeninggal ayahnya,
Frank direkrut oleh ayah Aguirre untuk menggantikan posisinya dan membesarkan Aguirre dan Frank layaknya saudara kandung. Sehingga pada suatu ketika putri Aguirre jatuh sakit dan membuatnya sekarat, sehingga menuntut Aguirre untuk menemukan air mata bulan yang ia ketahui berada di sungai Amazon. Frank yang sejatinya tidak percaya dengan keberadaan air mata bulan tersebut tidak bisa menolak ajakan Aguirre sebagai bentuk rasa terima kasih dan rasa persaudaraan yang kuat. Dan ternyata pencarian air mata bulan tidak semudah yang dibayangkan, sehingga semakin lama membuat mereka semakin terpojok dan pasukan Aguirre gugur satu persatu. Begitu lamanya mereka berada di lokasi membuat Frank sangat hafal bagaimana alur dari aliran sungai tersebut dan kemudian menggambarnya. Titik puncak kegagalan mereka adalah saat Aguirre tak mampu lagi melanjutkan perjalanannya dan suku pedalaman menemukan dan mengobati mereka layaknya keluarga. Tak disangka kedekatan Aguirre dengan suku tersebut membuatnya lupa diri dan melakukan suatu tindakan di luar kendali, di mana ia meminta kepada kepala suku agar memberinya artefak mata panah kuno untuk menemukan air mata bulan tersebut berada. Karena permintaannya ditolak, saat itu juga ia menghabisi nyawa kepala suku dan berniat mengambil artefak yang kemudian dibawa oleh seseorang. Frank yang melihat kejadian itu seketika ia menghentikan aksi Aguirre dan terjadilah perkelahian yang membuatnya tertusuk. Sehingga menjelang kematiannya, sang kepala suku membacakan mantra-mantra yang membuat Aguirre beserta seluruh pasukannya dikutuk dan tidak bisa meninggalkan sungai Amazon selamanya. Tidak cukup sampai di situ, Aguirre dan Frank terus-menerus berselisih paham dan bertengkar karena Frank dianggap sebagai pengkhianat. Dan di akhir perselisihan mereka, Frank menjebak Aguirre dan pasukannya di sebuah gua di mana mereka sama sekali tidak bisa menyentuh sungai dan terkurung selamanya. Di tempat yang berbeda di mana terlihat McGregor yang masih dalam perjalanannya bersama seseorang dikejutkan oleh Joachim yang tiba-tiba muncul. Dengan segala bujuk rayu Joachim tanpa disadari McGregor tiba-tiba memberikan koordinat keberadaan air mata bulan yang dimaksud. Tibalah mereka berdua yang tak diduga adalah tempat di mana pohon legenda itu berada yang bernama La Lunamaya. Singkat cerita, saat itu juga Frank memeriksa keadaan tersebut di bawah air dan ternyata sebuah tempat terlihat seperti dongkrak terkurung di bawah air. Itu artinya Frank tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut dan secara tidak langsung memaksa Lily untuk melakukannya yang hampir membuatnya koit. It's okay, it's okay. I'm not. Wait a minute, something. After 400 years, I found it. Dan tak diduga Joachim sudah berada di sana dan terjadilah perdebatan cukup tegang di antara mereka. Joachim yang mempunyai niat yang sama meminta Lily agar memberikan mata panah tersebut karena takut terjadi sesuatu yang mengancam jiwa adiknya. Lily begitu saja memberikan mata panah yang dimaksud dan sesaat kemudian mereka dibawa menuju lokasi pohon tersebut oleh Frank. Joachim yang menyadari ia tidak mengerti bagaimana cara menggunakan artefak mata panah itu. Saat itu juga ia menyuruh Frank untuk memasuki ruangan yang berbentuk bola. Tidak ada keraguan yang tampak dari ekspresi Frank saat itu dan ia hanya meminta satu kelopak jika ia berhasil melakukannya. Tanpa keraguan Frank membuktikan kebenaran air mata bulan tersebut dan Lily membantunya untuk mengartikan simbol-simbol yang terdapat di ruangan itu dan apa yang terjadi. Joachim mengetahui hanya Lily yang mendapatkannya dan memaksanya agar memberikan bunga tersebut karena hanya itu satu-satunya bunga yang dalam keadaan utuh. Tapi itu semua tidak membuat Lily percaya begitu saja, sehingga ia memutuskan untuk melakukan sebuah trik demi menyelamatkan bunga tersebut. Let go of me! You're the best cat I've ever had.
Tidak cukup sampai di situ, keadaan semakin rumit di mana tiba-tiba De Aguirre beserta pasukannya sudah berada di sana. Segala daya dan upaya ia lakukan demi mendapatkan bunga tersebut dan tentu saja agar ia bisa melepas kutukannya. Sehingga aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan yang membuat Frank kian terpojok. Yang pada akhirnya Frank melakukan suatu tindakan yang membuatnya bernasib sama dengan De Aguirre beserta komplotannya. Ada motor yang lewat lagi. Banyak kali gangguan hari ini. Francisco! Give me the battle! A brother's blade cuts deepest. Setelah kejadian itu, Lily sangat merasa terpukul dan begitu kehilangan karena pada dasarnya Frank sudah membantunya sejauh itu meskipun sikapnya yang ngeselin. Tak banyak yang bisa Lily ucapkan dan berharap Frank bisa hadir di kehidupannya. Sehingga Lily memutuskan untuk mengorbankan satu-satunya bunga yang ia punya demi menghidupkan Frank dan hidup bersama. I stand before you today to tell you about the Tears of the Moon. Well, keren sih ini ya. Mengingatkan saya pada beberapa film kayak Tomb Raider, Indiana Jones, apalagi ya, Pirates of Caribbean bisa juga kayaknya. Secara keseluruhan top lah, apalagi kemampuan acting seorang Dwayne Johnson, cocok banget lawan mainnya dengan Emily Blunt. Dapat banget chemistry-nya ya. Chemistry apa nih? Chemistry apa chemistry? Kita ya berdoa saja mudah-mudahan next mereka bisa duet lagi ya. Oke, seperti biasa saya selalu mengingatkan video yang saya buat ini hanya rangkuman ya, yang sudah barang tentu tidak ditampilkan secara keseluruhan. Bisa kena copyright nanti kalau seluruhan. Jadi intinya saya tetap menyarankan agar Anda untuk nonton versi full movie-nya, oke? Pokoknya film ini keren dan wajib masuk list tontonan kalian bersama keluarga. Yap, izinkan saya pamit. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Nos vemos en otro momento. Nah, artikanlah sendiri di Google ya.